Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Today we are going to learn how to form question or we are going to discuss question form in English. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat atau menyusun kalimat tanya dalam bahasa Inggris bagi kalian yang masih pemula. Jadi di video ini kita akan membahas beberapa langkah dalam menyusun kata tanya dalam bahasa Inggris. Ini yang pertama, yang paling dasar. Jadi ketika saya mengajar, seringkali siswa saya kebingungan membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Pertanyaan selalu diawali dengan kata what, padahal kita tidak perlu menggunakan kata what. Kita tidak selalu perlu menggunakan kata what dalam kalimat tanya dalam bahasa Inggris, karena ada hal yang lebih mudah yang bisa kita lakukan daripada menggunakan kata what. Lagi pula kata what tidaklah tepat ya. Jadi yang pertama yang harus kalian ingat, saya sudah tuliskan di sini ada 5 buah kalimat dalam bahasa Inggris. She is a student, you are sick, they are learning English, Donny is happy, and he is watching TV. So we have 5 sentences here. Kita ada 5 kalimat di sini. Nah, kalimat-kalimat ini di video sebelumnya, yaitu penggunaan to be, kalian sudah saya kira sudah paham kenapa kalimat-kalimat ini menggunakan kata ada to be-nya. Karena kalimat yang nomor 1, kenapa kalimat ini ada to be-nya? Karena tidak ada kata kerja. Kalimat kedua juga tidak ada kata kerja. Tapi kalau kalian mau menggunakan to be dan kata kerja, boleh ditambahkan ing dan to be. Ini juga tidak ada kata kerja, ini to be dan verb ing. Itu ya, silahkan kembali lagi ke video sebelumnya penggunaan to be dalam bahasa Inggris ya. Oke, kalau memang belum jelas. Tapi sekarang yang perlu diingat adalah kalimat-kalimat ini, 5 kalimat ini semuanya menggunakan kalimat to be. Dia adalah seorang pelajar. Kalau kalimat tersebut mau dirubah menjadi kalimat tanya, apakah dia seorang pelajar? Kita tidak bisa menambahkan kata what di sini. Ini biasanya yang terjadi ya. What she is a student, what you are sick, what they are learning. Nah, what dan what. Jadi ada kata what-nya di sini. What. Oke, begini ya. Nah, ini yang sering terjadi dan ini tidak tepat ya. Jadi ini kurang tepat penggunaan penambahan kata what di depan, karena ternyata menyusun kalimat tanya dalam bahasa Inggris ini sangat mudah selama kalimat tersebut ada to be-nya. Caranya adalah dengan memindahkan to be tersebut ke sini. Hapus ini ya, hapus kata ini, tulis di sini. Begitu, lalu hapus ini menjadi are. Ini juga sama, hapus ini menjadi are. Ini juga dihapus, letakkan ini is. Ini dihapus menjadi is. Nah, kalimat ini sudah menjadi kalimat tanya. Jangan lupa question mark-nya ya, kalimat tanyanya, karena ini adalah penanda bahwa ini adalah kalimat tanya. Nomor 1, is she a student? Are you sick? Are they learning English? Is Donny happy? Is he watching TV? Jadi ini semuanya sudah menjadi kalimat tanya. Ketika to be diletakkan di depan, ini sudah menjadi artinya apakah. Oke? Apakah dia seorang pelajar? Apakah kamu sakit? Apakah mereka sedang belajar bahasa Inggris? Apakah Donny bahagia? Apakah dia sedang menonton TV? Jadi inilah penggunaan to be di depan ya. Ketika to be-nya di depan, ini sudah bermakna apakah. Berbeda kalau di sini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi begitu. Buat kalian yang masih penasaran menyusun kalimat tanya, silahkan dipelajari, diulang-ulang video ini. To be-nya diletakkan di depan, ini sudah menjadi kalimat tanya. Nah, berikut ini saya akan coba sebutkan beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia. Kemudian silahkan terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ditulis boleh di buku kalian. Bagaimana cara menyusun kalimat tanya berikut ini. Nomor 1. Apakah ayah di rumah sekarang? Apakah ibu sedang memasak di dapur? Apakah Rudy sedang bermain bola? Apakah mereka di perpustakaan sekarang? Apakah itu mobil kami? Apakah mereka ada di rumah atau apakah mereka di rumah? Satu lagi terakhir. Apakah Dewi sedang mendengarkan musik? Sudah?
Silakan dijawab dulu, videonya di stop dulu sementara boleh, lalu kemudian dicocokkan dengan jawaban yang saya tulis di layar berikut ini. Jadi saya akan tulis di layar, dicocokkan dengan jawaban kalian. Kalau jawabannya sudah sama, berarti penjelasan kalimat tanya dalam bahasa Inggris berikut ini kalian sudah paham. Ya, kalau kalian sudah paham, kita akan lanjutkan ke penjelasan penyusunan kalimat tanya berikutnya. Jadi ada dua cara, ini cara yang pertama, kemudian cara yang kedua kita lanjutkan di video berikut ini. Oke, kita lanjutkan bagaimana menyusun kalimat tanya yang berikutnya. Kalau tadi di kalimat yang pertama, di 5 kalimat yang pertama tadi, semua kalimatnya menggunakan to be. Oke, kita lanjutkan menyusun kalimat tanya pada pola yang kedua. Pola yang pertama tadi, kita ada 5 kalimat yang semuanya menggunakan to be ya. Menggunakan to be dalam kalimatnya. Tapi di 5 kalimat berikut ini tidak ada to be satupun. Karena ini adalah kata kerja, ini kata kerja, ini kata kerja, ini kata kerja, ini kata kerja. Kita tahu bahwa ketika ada kata kerja bentuk kesatu pada kalimat tersebut, kita tidak boleh menggunakan to be. Lalu bagaimana cara menyusun kalimat ini menjadi kalimat tanya? Kami pergi ke Bali. Menyusun kalimat, kalau ada to be-nya, misalnya di sini are, kita letakkan saja are-nya di depan. Ini sudah menjadi apakah kami pergi ke Bali? Kan begitu ya. Tapi karena ini tidak ada to be-nya, maka kita tidak bisa mendadak meletakkan to be di sini. Itu menyalahi aturan. Karena di sini ada kata kerjanya semua. Lalu bagaimana cara menyusun kalimat tanyanya? Caranya adalah sangat mudah. Kita hanya tinggal menambahkan do atau does. Selama ada kata kerjanya, ya, kita hanya perlu meletakkan do atau does di depan kalimat tersebut. Contoh, we go to Bali. Kita tambahkan saja di sini do. Kalimat tanya, do we go to Bali? Apakah kami pergi ke Bali? Ini sudah menjadi kalimat tanya, kawan-kawan. Do we go to Bali? Kenapa pakai do? Karena we. Nah, sekarang she. She ini pakainya does ya. Jadi letakkan di sini does. Does she learn? Nah, ini ada S ya. Perhatikan ini ada S. S-nya dihapus. Ya, S-nya dihapus, tidak lagi pakai S karena sudah diambil di sini. Gitu. Ini perumpamaannya saja. Jadi ini ada S di sini, kita hapus, kita letakkan di sini ya. Dari do menjadi does. Kemudian ini, kita terjemahkan dulu. Apakah dia belajar bahasa Inggris? Kemudian yang ini, kamu menonton TV. Letakkan saja do di depan menjadi apakah kamu menonton televisi? Oke, kemudian Rian plays gitar. Letakkan saja di sini does ya. Does Rian play? Ingat S-nya kita hapus. Plays gitar, question mark, kalimat tanda tanya. Kemudian di sini juga sama. Does Dewi bringnya dihapus S-nya. Oke. Does Dewi. Nah, ini adalah penggunaan kalimat tanya ketika kalimat tersebut ada kata kerjanya seperti ini. Kalau ada to be kan tinggal letakkan to be-nya. Tapi kalau ada kata kerjanya begini, gunakan do dan does. Dan ada satu lagi did ya. Did itu untuk lampau. Misalnya, apakah kami pergi ke Bali tahun lalu, last year? Ini tidak lagi do tapi did. Did we go to Bali last year? Did we go to Bali last year? Gitu ya, menjadi did. Atau ini, did she learn English last month, begitu ya. Jadi ada 3, do, does, dan did, tapi didnya tidak saya bahas dengan detail ya. Hanya saja kalau keterangan waktunya lampau kita gunakan did, begitu. Sekarang kita coba buat ya. Saya akan sebutkan 5 kalimat dalam bahasa Inggris, kalimat tanya. Kemudian silahkan tulis, terjemahkan dalam buku tulis kalian. Nomor 1. Apakah ayah mencuci mobil? Apakah ibu membuat sebuah roti? Apakah mereka membaca kamus? Apakah mereka membaca sebuah kamus? Apakah Desi membawa sebuah kamus? Apakah Rian membuka pintu? Apakah mereka mengerjakan PR?
Oke, silahkan dikerjakan, kemudian boleh di stop dulu videonya, lalu kemudian cocokkan dengan jawaban yang sudah saya tulis berikut ini. Oke, di screen. Kalau sama berarti kalian sudah memahami penggunaan to be dalam Kalau sama berarti kalian sudah memahami bagaimana menyusun kalimat tanya yang ada kata kerjanya dalam bahasa Inggris. Begitu kawan-kawan, silahkan diulang-ulang jika belum bisa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.